Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Mughirah, Ibn Bardizbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala, dari kitab tentang keutamaan memerdekakan budak di Sahih Bukhari, jilid yang kedua, juz yang ketiga. Masih kelanjutan pembacaan hadis dari bab karahiyati at-tatawul ala raqiq. Bab dibenci merasa lebih tinggi yang berlebihan seorang majikan di depan budaknya. Secara status sosial, majikan orang yang merdeka dengan budak jelas berbeda. Budak kelasnya harta. Tetapi kelebihan yang ada tidak boleh dijadikan alasan merasa lebih tinggi berlebihan. Luwih dhuwur ya luwih dhuwur, tapi aja nemen sampai ketika memanggil budaknya dengan abdi, yang diiringi rasa itu. Tetapi panggilah dengan fataya, fatati. Kemudian apabila tidak ada rasa tatawul, perasaan lebih tinggi berlebihan, sebenarnya memanggil dengan abdi boleh-boleh saja. Sehingga pelarangan yang ada itu bersifat tanzih. Beberapa hadis telah kita baca, sekarang kita lanjutkan. Haddatsana Abu Nu'man, fadhil. Salah. Hadis diceritakan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, sang anak dan bapak Abdullah dan Umar bin Khattab. Keduanya sama-sama sahabat.
Qala bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa barang siapa yang memerdekakan nasiban jatahnya, haknya, satu budak dimiliki bersama, seseorang memerdekakan jatahnya, minal abdi dari budak, fakana lahu ada orang yang punya jatah dari budak yang dimiliki bersama, di mana dia pengen memerdekakannya, minal mal dari harta. Selain pengen memerdekakan, dia punya harta yang lain, ma yablughu apa yang mencapai, yang bisa mencukupi qimatahu harga budak secara total, yukawwamu alaihi maka supaya ditanggungkan kepadanya qimata adlin dengan nilai yang adil. Wa utika akhirnya budak itu dimerdekakan min malihi dari hartanya tadi. Wa illa dan jika tidak, ini itu syarat, bukan illa kecuali di sini. Ini itu syarat. Inla jika tidak, yaitu in lam yakun lahu minal mal yablughu qimata, maknanya gitu. In lam yakun lahu minal mal ma yablughu qimatahu, ini bila dibaca lengkap begitu, sehingga diringkas dengan wa illa dan jika tidak, yaitu tidak punya harta yang digunakan untuk memerdekakan total. Jawabnya, faqad ataqa maka sungguh merdeka minhu dari budak ma ataqa apa yang dia merdeka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, ketika tidak ada rasa tatawul, majikan walaupun punya kelebihan di atas budak, tetapi tidak ada rasa lebih tinggi yang berlebihan. Artinya saya manusia, dia manusia, sedang diuji, saya jadi orang merdeka, dia sekarang jadi budak, maka perbedaan saya dengan dia itu hanya karena ketakwaannya, sehingga sama-sama manusia, selamatnya nanti di sisi Allah karena ketakwaannya. Bila rasanya begitu, sehingga tidak merasa lebih tinggi berlebihan, maka orang seperti itu memanggil budaknya dengan abdi. Apa hukumnya? Boleh. Yang dibenci apabila ada rasa lebih tinggi berlebihan, sehingga ketika memanggil budaknya abdi itu seolah dia punya peran sebagai Tuhan. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, seorang budak bisa dimiliki berserikat. Entah itu ketika ikut perang kakak beradik, misalnya dua orang mendapatkan budak, satu budak untuk dua orang, atau beli budak untuk dua orang, sehingga budak dimiliki berserikat. Sehari dia ikut kepada majikan si A, hari kedua ikut pada majikan si B, dan setiap selang hari begitu. Nah, si A itu pengen memerdekakan. Fadilah memerdekakan yang budak itu besar, dibebaskan dari api neraka. Saya ingin memerdekakannya karena budakku beriman. Bila saya jadi budak dimerdekakan suka, maka bentuk memupuk keimanan, saya pun juga akan berusaha untuk
membuat suka pada saudaraku ketika dia jadi budak, maka saya memerdekakannya. Niatnya begitu. Nah, itu fadilahnya besar. Ternyata orang yang pengen memerdekakan seperti itu punya harta untuk nebus total, sehingga dia tanya kepada saudaranya, budak milik kita berdua yang harganya misalnya 150 juta, misal saya punya nilai 75 juta, kamu juga punya nilai 75 juta, bila dijual hakku saya merdekakan dan saya masih punya uang 75 juta. Gimana kalau budak yang kita miliki dimerdekakan saja supaya kita dibebaskan dari api neraka? Lah aku orang duwe aku duwe. Ya wis iki sing 75 juta PN. Ya wis tak tampa. Wis cul. Kalau gitu budaknya merdeka total. Itu bila yang memerdekakan punya harta mencukupi untuk memerdekakannya. Itulah yang dianjurkan. Dan itu lebih baik. Luar biasa orang yang memerdekakan dan membantu untuk memerdekakan, maka itu tidak akan mengurangi hartanya, karena pesan Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Bila betul-betul ikhlas, sunnah punya tabungan di akhirat berlipat-lipat. Dunia pun juga akan diberikan ganti. Demikian juga ada jaminan yang lain, mana qasamalun min sedekah, harta tidak kurang hanya gara-gara sedekah. Bahkan doa malaikat setiap pagi adalah Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang infak. Makanya ketika tidak infak didoakan malaikat satunya, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang kikir. Itu fadilah orang yang sedekah memerdekakan, itu luar biasa. Itu bila punya supaya dia membantu seperti itu. Dan jika tidak, surga ya saya bantu, tapi ya kurang di apa-apa. Akhirnya budak itu merdekanya hanya separuh. Kepada majikan A dia merdeka, kepada majikan B dia masih jadi budaknya. Makanya sehari merdeka, sehari tidak merdeka. Itu diantara maksud dari hadis di atas, beberapa pelajarannya begitu. Hadis berikutnya, fadl. Berikutnya hadis diceritakan dari Abdullah. Kalau ada Nafi' berarti kembali kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kullukum, setiap dari kamu, kullun semuanya total tanpa kecuali, ra'in penggembala, pemimpin, penanggung jawab, Mas'ul dia akan ditanya an ra'iyati tentang kepemimpinannya, tanggung jawab yang diembankan
di pundaknya, kan ditanya. Lalu diperinci, masing-masing dari kami itu siapa saja. Fal amir, maka amir, orang yang punya hak memerintah, yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digelari dengan Amirul Mukminin, khalifah, pucuk pimpinan kaum muslimin. Kalau Abu Bakar dipanggil dengan Khalifatur Rasulullah, sebagai khalifah yang menggantikan peran Nabi di tengah umat untuk memimpin. Kadang dipanggil dengan Al-Imam misalnya. Itu beberapa penyebutan. Alladzi yang ala nasi, dia punya kewajiban untuk memimpin kepada manusia, yaitu rakyatnya. Ra'in, maka dia itu pemimpin, wahwa, dan dia mas'ulun, akan ditanya anhum, tentang mereka. Dan kita butuh tahu, setiap penduduk negeri pengen pemimpinnya baik, ya enggak? Semisal kita berjamaah di masjid, suka imamnya baik. Di lingkup RT, Pak RT ini baik. Di lingkup RW juga begitu. Di lingkup wilayah kasunnya, di lingkup wilayah kelurahan bila di kota, di bawah lingkup kepemimpinan kades, kepala desa, lenek desa, dan seterusnya. Naik ke atas ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Gubernur, di sana ada Presiden. Itu masuk wilayah amir, dan masyarakat suka itu, dia itu adalah baik. Tetapi kita butuh tahu warna seorang pemimpin itu adalah warna masyarakatnya. Karena menyebutkan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Begitulah saya angkat wali pada suatu kaum bila mereka itu zalim, ya memiliki sifat zalim semisal mereka. Makanya apabila ingin baik, ya benahi diri, keluarga. Karena berbenah itu dari akarnya lalu tumbuh. Karena seperti itu, ibarat bikin rumah, dari tanahnya sudah ada hak milik, bersertifikat, lalu punya gambar, punya dana, beli material, bikin fondasi yang kuat, berikutnya, itu urutannya. Itu urutannya seperti itu. Bila masakannya baik, mungkin nanti juga diberikan pemimpin yang baik. Di antara tanda pemimpin yang baik, dia merasa bertanggung jawab. Saya pemimpin, saya nanti akan ditanya. Itu perincian pertama. Demikian juga warajul, seseorang, di antaranya maknanya adalah seorang suami. Ra'in, dia juga menjadi pemimpin ala ahli baiti, kepada anggota penduduk rumahnya. Di sana ada istri, ada anak-anak, ada cucu. Memang Allah memerintahkan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kebutuhan kepada ilmu agar bisa taat lebih penting daripada kebutuhan makan dan minum. Tidak makan, tidak minum, resikonya pol-pole mati. Tapi bila tidak ada ilmu, kemudian masuk neraka, la yamutu fiha wa la hiyaya, enggak hidup enggak mati. Untuk orang kafir yang kekal begitu resikonya. Makanya akhirnya dia bertanggung jawab, membimbing kepada keluarganya. Mau tidak mau itu urusan lain. Karena tugas manusia bukan membikin mau, karena itu enggak mampu. Siapa yang bisa membikin mau? Saya ajak mau. Siapa yang bisa membikin begitu? Hanya Allah saja. Manusia enggak bisa, paling hanya ajak-ajak saja dengan mempelopori, memperbanyak doa, banyak cita-cita.
dan manusia dibalas lewat itu, bukan dibalas lewat kenyataan. Walaupun seorang nabi nggak mampu, contohnya siapa? Nabi Nuh nggak bisa membuat istri anaknya jadi mau. Nabi Lut nggak bisa membuat istri umatnya jadi mau. Nabi Ibrahim nggak bisa membuat sang bapak jadi mau. Nabi kita nggak bisa menjamin sang paman yang amat sangat mencintainya jadi mau. Bahkan paman-paman yang lain permusuhannya getol. Tugasnya itu hanya mengajak saja, dan orang itu sudah sukses. Cari ilmu, beramal, istiqomah, mengajak, meninggikan cita-cita, sukses. Yang diajak mau sebagai tanda bukti sukses dunia. Bila yang diajak tidak mau, dia punya alasan sukses di akhirat. Dan untuk memberikan penghargaan, bisa jadi anak akan dimaafkan, keluarga dimaafkan, disusulkan. Itu sebagai bahan ujian, maukah dia bersabar untuk istiqomah? Sebenarnya begitu. Makanya bila ada di antara manusia ketika mengajak keluarganya kok belum mau, susah ya susah, tapi aja nemen karena masih ada hiburannya. Bahwa dan dia mas'ulun akan ditanya anhum tentang anggota keluarganya. Demikian juga wal maratu, istri. Juga ra'iyatun, pemimpin, penanggung jawab. Apa yang diurus? Ala baiti ba'liha, pada rumah suaminya. Wa waladihi, dan juga anak suaminya. Di tempat yang lain, wa malihi, harta suaminya. Ini memberi petunjuk kepada kita bahwasanya istri ketika mengurus harta keluarga, dia berada di dalam dua kedudukan. Pertama, punya hak nafkah, yang itu jadi miliknya. Yang kedua, menjaga harta suami yang ada di rumahnya. Makanya tidak bisa serta-merta begitu rabi, hartamu ya hartaku, hartaku ya hartamu. Ketika terjadi perpisahan, entah cerai atau mati, akhirnya langsung dibagi dua. Tidak bisa. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri, walaupun sudah menikah. Sehingga suami tidak bisa menguasai harta istriku juga hartaku, tidak bisa. Istri juga nggak bisa mengatakan harta suamiku juga hartaku, tidak bisa. Suami bertindak harta istriku, harta istriku, supaya dijaga dengan baik. Bila butuh dibantu menjaga, dibantu menjaga. Istri juga sama, harta suamiku juga harta suamiku, saya punya kewajiban menjaga. Nah, di situ istri mendapatkan hak nafkah yang diberikan, tapi bukan memiliki total. Sehingga ketika istri meninggal, jelas hartanya apa yang akan diwaris. Ketika suami meninggal, jelas potong dulu hak istri yang dia punya kewajiban memberikan nafkah. Hak istri nafkahnya, hak anak nafkahnya. Ketika sudah masih ada sisa, bayar utang dulu, ada wasiat, masih sisa juga, nah baru itu diwaris. Nah, karena istri selain menjaga harta suami, anak suami, rumah suami, juga menjaga harta sendiri, maka apabila si istri itu bisa menjaga dengan baik, maka dia jadi orang yang sukses, memang itu wilayahnya. Dan anak banyak dekat kepada ibu, rumah juga banyak dekat kepada istri, karena memang suami membikinkan rumah. Ada perintah askinu hunna min haitsu sakantum mi wujudikum, tempatkan istrimu di rumah sesuai dengan kemampuanmu. Termasuk apabila suami punya saudara banyak, apalagi laki-laki, istrinya numpang di situ karena belum mandiri, yang paling bagus suami segera punya kemandirian, sehingga nanti istrinya punya kebebasan. Karena alhambu maut, ipar itu maut,
ya cari sewaan sehingga nanti pergaulannya terjaga itu bagus. Itu kewajiban suami untuk menyiapkan rumah dan seterusnya. Nah, ketika itu semuanya telah terjadi, istri punya kewajiban menjaga rumah suami, menjaga anak suami, pendidikannya, kesehatannya, perawatannya, akhlaknya. Kenapa? Karena banyak bergaul, suami banyak keluar. Ketika sedang pergi, istri yang menghandle. Ketika suami di rumah, ya kerjasama. Ketika mengurus dengan baik, itulah kesuksesan. Wahya dan dia mas'ulatun akan ditanya anhum tentang mereka. Demikian juga wala abdu budak yang dia punya majikan. Di sini memberitahu kepada kita budak dipanggil dengan al-abdu boleh, tapi dengan catatan majikannya ketika kedudukannya lebih tinggi dia tidak merasa lebih tinggi yang berlebihan. Selagi begitu boleh memanggil budaknya dengan al-abdu. Buktinya dalil ini wal abdu, jelas kan? Maka dia ra'in menjadi pemimpin ala mali sayyidi kepada harta majikannya. Ngurus dengan baik. Amanat, bisa dipercaya. Wawa dan dia pun juga maslun ditanya anhu tentangnya. Ala ketahuilah fakulukum maka masing-masing dari kamu adalah ra'in pemimpin, wakulukum dan masing-masing dari kamu mas'ulun akan ditanya an ra'iyati tentang kepemimpinannya. Termasuk guru juga pemimpin, bagaimana dia mengajar dengan baik kepada murid-muridnya. Bukan sebatas menyampaikan, tapi juga faham, menjadi sebab hidayah masuk karena keikhlasannya, ketelatenannya, kejelasannya. Murid juga demikian, jadi pemimpin atas kedudukan sebagai seorang murid, sehingga belajar dengan baik, dengan ikhlas, betul-betul ingin cari ilmu, menyembah kepada dengan ilmu, menghormati, bersyukur kepada gurunya, yang dengan sebab itu akhirnya dia jadi paham dan ada adab-adabnya. Termasuk anak di depan orang tua juga sama. Sebagai pemimpin di wilayah dia sebagai seorang anak, menghargai orang tuanya, mengakui orang tuanya, mentaati orang tuanya selagi benar dan mampu, dan berusaha untuk jadi anak yang baik sehingga bisa birrul walidain. Maka dia juga termasuk pemimpin. Luaskan pokok pembahasannya, luas sekali, karena menggunakan bahasa kullukum, masing-masing dari kamu, termasuk ketika bekerja, pegawai-pegawai sama, itu juga pemimpin kepada amanat yang diembankan. Tugasmu adalah nyapu, tugasmu adalah mencangkul, tugasmu adalah mengelola tanah, tugasmu adalah melayani para pembeli, tugasmu mengantarkan barang, tugasmu adalah jadi sekretaris yang baik, bendahara yang baik. Maka dia mengerjakan dengan baik, merasa diawasi oleh Allah, sehingga nanti dikerjakan dengan baik, bukan ditunggui majikane kerja keras, majikane pergi dolanan wae. Apa ada? Wadah yang seperti itu. Itu juga akan ditanya, gimana kamu memikul amanat yang diembankan. Kenapa? Masing-masing kamu adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus hadis yang terakhir dari bab ini, fadl. Berikutnya hadis diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dan juga dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cerita, idza apabila zanat berzina, al amatu budak perempuan. Di sini boleh menggunakan bahasa amat, bukan menggunakan bahasa fatatun, fatayat. Itu bahasa yang tidak ada unsur tatawul, itu menggunakan bahasa fatayat. Bahasa amat ini maknanya budak perempuan sering dipakai untuk menghamba kepada Allah. Mana dalilnya? Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika. Ya Allah, saya hambamu, anak hambamu yang laki-laki, anak hambamu yang perempuan. Ini penggunakannya kata penghambaan untuk Allah. Nah, itu juga boleh digunakan untuk lafadz amat untuk budak perempuan yang punya majikan. Dan itu boleh dipakai seperti itu apabila majikan tidak tatawul, derajat sosial lebih tinggi daripada budaknya tetapi tidak merasa lebih tinggi yang berlebihan. Nah, ini boleh menggunakan bahasa ini. Bila ada unsur berlebihan merasa lebih tinggi, itu menggunakan bahasa fatayat, fatabi misalnya. Ini yang sesuai dengan bab. Sekarang sisi-sisi lain insya Allah akan kita lihat. Ketika dia itu berzina, karena memang punya syahwat, mungkin dia tidak mendapatkan penyaluran syahwat lewat majikannya, mungkin juga tidak diberikan kesempatan nikah, atau memang dia dimiliki oleh majikannya itu perempuan. Senada dengan itu, sehingga syahwatnya muncul, gak bisa menahan, mungkin juga agamanya kurang, akhirnya terjadi perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana penyelesaiannya? Fajlituha, cambuk dia. Ini majikan bisa mengeksekusi sendiri. Kalau yang zina itu masyarakat merdeka, ada pemerintah bawa bukti, bawa ke pengadilan, ketika disidang betul-betul terbukti, nah nanti akan kena pemerintah yang melaksanakan hadnya, hukumannya. Tapi apabila itu budak, tidak usah dibawa ke pengadilan, cukup dieksekusi oleh majikannya sendiri ketika bukti telah jelas dan nyata. Karena budak itu kelasnya adalah harta. Itu pun juga kadar hukumannya separuh dari orang merdeka. Bila yang merdeka dicambuk 100 kali, ini cukup berapa? 50 kali. Nyambuknya pakai rotan dengan satu tangan, dengan dibikin mentul bok, nah begitu. Bukan dua tangan diambil dari jauh, nanti sekali kayak ditebas begitu klenger nanti. Saya pakai tangan saja lalu kemudian dipukulkan begitu. Itu 50 kali pencambukannya. Bukan dua tangan, bukan dipasang kuda-kuda dari jauh, enggak. Suma idzan, kemudian apabila masih zina lagi karena hukuman pertama belum kapok, atau memang karena syahwatnya menggebu, enggak bisa menahan diri, dan itu bisa terjadi, maka fajrituha, cambuk lagi. Suma idzan, kemudian apabila zina lagi kesempatan yang lain, fajrituha, maka juga cambuk, yaitu fisalisah awirabito yang keempat. Bi'uha au walau bidhafir, maka untuk itu silahkan dijual saja walaupun itu harganya dengan dhafir. Dhafir itu tali rambut, artinya ketika dijual walaupun harganya itu murah. Kenapa? Ya mencoreng suasana keluarga. Ibarat kapal kan bisa menenggelamkan karena dijebol. Dicambuk itu untuk menghentikan, untuk nembel.
zina lagi, cambuk lagi untuk menghentikan. Apabila masih begitu, kayaknya tidak bisa berhenti jual. Kenapa? Bila mencambuk terus, mungkin juga belum menyelesaikan, juga kesel. Bila tidak digitukan nanti menyebabkan keluarga tenggelam karena bercokol kemaksiatan, maka jual saja walaupun harganya murah. Nah, seperti itu. Selesai satu bab, kita baca beberapa pertemuan. Sekarang kita masuk judul bab baru. Babun idza atahu khatimu bi tu'amihi. Idza apabila atahu datang kepada majikan khatimuhu pembantunya bi tu'amihi makanannya. Alhamdulillah. Fadhil haddatsana. Hadis diceritakan dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu annahu qala idza ata apabila datang ahadakum kepada satu di antara kamu khatimuhu pembantunya. Ketika masih ada budak, kata ba khatim itu maknanya itu budaknya. Ibrah untuk orang sekarang karena nggak menjumpai yang namanya budak, maka orang merdeka yang melayani kebutuhan kita sebagai pekerja itu juga biasa menggunakan bahasa khotim. Pemerintah Saudi pun juga dikatakan sebagai khotim, khotimul haramain, artinya pelayan atau pengurus. Maka kata khotim itu maknanya luas. Juga punya mana pegawai, kadang suatu kali punya mana budak. Sampai pemerintah yang mengurus dua tanah haram juga menggunakan bahasa khotim. Dan orang-orang dari kalangan sahabat yang Nabi SAW pergi kemanapun dia itu ikut, semisal Anas, Abu Hurairah dan semisalnya, itu juga menggunakan bahasa khotim, artinya membantu mencukupi melayani kebutuhan Nabi SAW. Santri ketika selesai dari belajarnya punya kesempatan praktek, namanya juga sedang berkhidmah. Luas kan menggunakan kata khotim. Itu terjadi kemitraan untuk saling tolong, membantu satu dengan yang lain. Yakhdumu ba'dum ba'dun, saling melayani satu dengan yang lain, termasuk kondisi safar. Di bulan puasa ada sebagian yang kuat puasa dan sebagian tidak, maka mereka adalah yakhdumu ba'duhum ba'dun, saling melayani membantu sebagiannya pada sebagian yang lain. Itu menggunakan kata khotim. Jadi karena penggunakannya luas, di sini adab akan berlaku untuk semuanya. Makanya siapa yang merasa dibantu oleh yang lain, maka supaya menghargai kepada orang yang membantunya, jangan merasa lebih, karena kelebihan dia tidak akan bisa wujud kecuali ada pembantunya. Maka jangan menonjolkan diri dengan merendahkan pembantunya. Kamu bisa sukses itu kan ada pembantunya. Kenapa kamu tonjolkan diri dengan kamu merendahkan orang yang membantumu? Tanda akhlak yang baik menghargai kepada siapa? Pembantunya. Tanda orang yang baik menghargai kepada pembantunya. Memerintah yang memerintah tapi menggunakan bahasa yang beradab, sehingga yang diperintah pun juga tidak merasa terhinakan. Misalnya majikan mengatakan, pembantu ngos jongos, pamane gitu loh ya.
piye rasane? Ya pembantu, minta tolong ya minta tolong, tapi panggil bahasa yang menyenangkan. Mas, tolong ambilkan air. Mbak, tolong bikinkan kopi, ada tamu. Ngos jongos kayak kopi ya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Panggil saja dengan bahasa penghormatan, sehingga dia merasa terhargai, walaupun dia sebenarnya sebatas membantu, sebatas pegawai atau kuli, walaupun kadang bahasa kasarnya ya jongos juga gitu loh ya, tapi pakai bahasa yang tidak merendahkan. Apabila datang kepada salah satu dari kamu khadimu, orang yang membantunya, bito'ami dengan makanannya, fa'in lam yujlishu, ketika dia tidak mendudukkannya ma'hu bersamanya, ayo mas kita makan bareng, ayo mbak kita makan bareng. Jadi majikan lek gelem ngono nanti pembantunya akan merasa dihargai, dan memang Islam membimbing seperti itu, ayo kita makan bareng. Apabila dia belum bisa mengajaknya duduk bareng, kenapa? Mungkin nggak ada tempatnya, mungkin juga pembantunya malu-malu, atau karena sibuk, pekerjaannya masih bertumpuk-tumpuk. Yang jelas itu ada uzur menyebabkan dia nggak bisa duduk bareng untuk makan bareng. Ketika ada, itu yang dianjurkan. Apabila tidak, fal yunawilhu, maka supaya dia menyerahkannya lukmatan, satu suapan, au lukmata ini atau dua suapan, au uklatan, satu makanan, atau aklatnya dua makanan. Artinya beri dia sepantasnya. Bila bentuknya suapan atau jatah makan ya beri. Barangnya sedikit ya dicuil nih, barangnya banyak ya dicarikan piring. Kalau enggak mau makan bareng, ki jatah untuk kamu, bisa kamu makan pas longgar, atau bisa kamu makan di sana karena di sini tempatnya enggak cukup. Yang jelas itu beri, dan itu menunjukkan akhlak yang baik. Ini memberitahu kepada kita jangan sampai muncul tatawul, kedudukanmu yang lebih di status sosial daripada membantu kamu, tapi tidak menyebabkan kamu merasa lebih yang berlebihan. Itu untuk mengikis rasa seperti itu, maka ajak duduk bareng. Apabila tidak, dia beri jatahnya, walaupun tidak sedang makan bareng atau karena sibuk, silahkan ia makan ketika sedang longgar, gak ada tempatnya, dia bisa makan di tempat yang lain, memang gak cukup tempatnya. Misal, kenapa kok begitu? Fa'innahu, karena sesungguhnya dia orang yang melayani kamu, waliyah yang ngurus ilajahu, penyajiannya. Kata ilaj kadang digunakan itu untuk pengobatan, mu'alij, berarti dokter, perawat, berarti yang bekerja untuk proses sebab-sebab kesembuhan, mengobati, maknanya begitu. Kalau makanan ya nggak menggunakan bahasa mengobati, tapi apa? Menyajikan. Dokter mengobati, walaupun menggunakan bahasa sama, ilaj, pengobatan. Di sini penyajian, sejak dari mungkin belanja, sejak dari memasak, menyalakan api, kadang kena percikan apinya, minyak panas, minimal baunya sangit. Nah, dia yang ngurus, maka juga beri kesempatan menikmati dari apa yang ia masak. Jangan hanya masak saja, apalagi situ masak enak, waktunya makan gak entuk blas. Majikannya dimasakkan yang kelasnya super, nah, sementara pembantunya nggak ngicipi blas, sementara dia jatah makannya adalah hanya sebatas apa? Karena kamu sebagai pembantu tidak boleh makan kelas majikan. Kalau majikannya itu yang dimakan berasnya nomor 1, kamu adalah beras
dari hasil gudang 5 tahun yang lalu sehingga kamu makan bersama nonol. Nah, begitu ya. Budak kelasnya begitu, nggak bisa. Ya, apa yang dimakan majikannya itu juga yang dimakan oleh pembantunya. Ini bimbingan adab, membimbing rasa penghargaan supaya tidak muncul adanya tatawul, merasa lebih yang berlebihan. Nah, Islam membimbing seperti itu sehingga jangan sampai statusnya berbeda membuat dia bertindak seolah menjadi congkak, sombong, merendahkan dan sebagainya. Kita butuh tahu nilai mulia orang itu bukan dunianya tapi ketakwaannya. Berikutnya babun al-abdu ra'in fi mali sayyidih. Budak itu pemimpin pada harta majikannya. Insyaallah masalah pembacaan hadis enggak kita baca karena isinya secara umum sama dengan hadis tadi. Yang butuh untuk kita cermati pada bab ini adalah kata-kata berikut. Wa nasaba an-nabiyyu sallallahu al-mal ila as-sayyid, dan menisbatkan Nabi sallallahu harta itu kepada majikan. Masalah hadisnya seolah nanti membaca sendiri paham dengan jalur yang berbeda tetapi memiliki makna yang sepadan. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menisbatkan harta kepada majikan itu ada hadis lain, yaitu semisal man ba'a abdan walahu malun fa maluhu lis-sayyid. Majikan bila punya budak lalu budaknya dijual sementara budak itu punya harta, maka dengan dijualnya budak apakah hartanya juga dibawa oleh si pembeli? Maka jawabnya hartanya budak tetap menjadi milik majikan pertama. A sebagai majikan, budak punya harta uang tabungan 1 juta misal, atau punya jam tangan, atau punya sepeda, punya harta kan budaknya. Ketika jadi budak, ya memang dia itu memegang benda itu. Wah, budaknya duwe jam, budaknya duwe sepeda. Nah, ketika budak itu dijual, bagaimana? Ya jamnya tinggalan, jangan kamu bawa. Bila kamu butuh jam, ya njaluk majikan barumu. Kamu punya sepeda, tinggalan. Kamu nanti bila ikut majikan baru butuh sepeda, ya minta pada majikanmu sana. Nah, senada dengan itu. Yang dijual itu budaknya saja. Semisal orang itu punya pohon, tapi bukan ini berbunga terus yang ini bukan ini yang dimaksud. Ini contoh saja, punya pohon. Ini sudah di mu'abbar, ibarat semisal kayak korma, salak itu supaya hasilnya melimpah, penyerbukannya akan ada bantuan penyerbukan. Nah begitu, sehingga nanti hasilnya diharapkan bisa maksimal karena penyerbukannya sempurna. Kalau tidak, secara alami entah itu angin atau hewan yang ada di situ mungkin kurang maksimal, dan itu memang diizinkan dengan pesan antum a'lamu bi umuridun yakum. Itu kasusnya kasus membantu penyerbukan sehingga hasilnya melimpah. Orang itu ingin menjual pohon yang sudah dibantu penyerbukannya, ingin dijual tapi sudah diserbukkan. Nah begitu, maka yang dijual itu adalah pohonnya, hasil penyerbukannya itu milik pemilik lama, sehingga pembeli baru ya menunggu hasilnya ketika sudah dipetik, baru nanti sudah kamu garap total. Nah begitu, kecuali ada perjanjian yang lain. Senada dengan itu gambarannya ke sana.
Itu bila orang menjual budak, budak punya harta, maka ketika majikan baru memegang budak, yang ia pegang adalah orangnya saja. Harta dimiliki budak itu milik majikan yang pertama. Senada dengan itu. Lalu apa hubungannya budak menjaga harta majikannya? Artinya ketika budak masih milik si A, maka harta yang dipegang budak itu dua. Pertama, harta yang dipegang sehari-hari, semisal jam tangannya, sepedanya. Yang kedua, apa yang diamanatkan. Fulan, pembantuku, nggih Pak, aku ape lungo, omah dijogo ya, kendaraan dijogo ya, dan sebagainya. Maka orang itu menjaga dua, menjaga pekerjaan yang diamanatkan dan menjaga benda yang selalu ia pegang, dijaga semuanya. Jangan sampai budak mengambil kesempatan, yang ia urus adalah yang diamanatkan saja, kemudian harta yang ia pegang semisal jam tangan kemudian dia berlaku bebas. Misalnya ngerti mau dijual, nah mumpung saya belum dijual, nanti bila saya dijual jam tangan akan dilepas, sepeda akan ditinggalkan, mumpung belum maka jam tangannya saya rekayasa. Gimana alasannya, hilang atau apa, dan seterusnya, atau benda-benda yang begitu, sehingga ketika pindah kepada majikan baru dia nanti akan memegang dengan rekayasa. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Makanya budak termasuk baik itu ketika menjaga harta majikannya yang diamanatkan, atau benda-benda yang biasa ia pegang itu dijaga semuanya, sehingga ketika dia nanti dijual tugasnya tetap beres. Kewajiban yang diamanatkan tetap ia jaga, benda-benda yang biasa ia pegang, jam tangan, sepeda, macam-macam, sudah sadar. Karena saya ganti majikan baru, maka fasilitas yang selama ini saya pakai saya lepaskan, saya tinggalkan, saya keluar orang saja. Bila saya nanti butuh ya usaha yang lain kepada majikan baru. Itu termasuk wilayahnya. Ini makna dari Nabi SAW itu menisbatkan harta budak kepada majikannya seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian beberapa bab yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah yang lain kita kaji menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.